Yo. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridho nafsihi wa midada kalimatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kembali lagi bersama saya Erdi Nasrul dalam program webinar bersama Indonesia. Sebagai pengantar nih, saya ingin mengingatkan lagi kepada semua peserta bahwa masyarakat Indonesia itu banyak kok yang suka baca buku ya. Kita ambil contoh dari sejumlah buku yang laku di pasaran saja. Satu judul buku yang bagus, yang berkualitas, itu bisa dibeli hingga belasan juta orang. Ya. Ini angka paling tingginya nih, di angka paling tinggi. Sedangkan di angka pertengahan itu penjualan satu judul buku yang bagus itu ada di kisaran ratusan ribu sampai jutaan eksemplar. Artinya apa? Potensi penjualan buku di negeri ini sangat besar. Nah, kita selaku bagian dari ekosistem perbukuan harus optimistis bahwa captive market kita ini besar, potensinya besar dan sangat baik bagi kita untuk mencurahkan dan mengerahkan energi kita untuk memaksimalkan sebaran buku-buku berkualitas di negeri kita ini. Kenapa harus buku? Ya karena yang sudah terbukti dari mulai ribuan tahun lalu sampai sekarang yang membangun peradaban, yang mewarnai kehidupan adalah buku. Bahkan kemarin kita sempat ngobrol dengan seorang mungkin seorang programmer. Dia kebetulan aktif juga bersama teman-teman di cybercrime di Polri itu bilang gini, orang yang harus diwaspadai pertama, yang pasti menjadi sorotan itu adalah orang yang berani berkonfrontasi secara langsung, baik melalui tulisan ataupun melalui fisik. Nah, itu orang yang harus diwaspadai pertama. Red alert lah itu lampu merah itu kalau orang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah penulis. Kenapa penulis? Karena penulis itu bisa mengubah mindset orang, bisa merubah sikap orang dari yang semula mungkin dia menerima keadaan, bisa berubah menjadi pemberontak. Dari yang semula memberontak bisa berubah menjadi adem ayem aja menerima keadaan. Nah, itu penulis. Dan penulis itu dia mempengaruhi orang melalui apa? Melalui tulisannya. Ya, yang pertama. Tulisannya bisa dalam bentuk digital kalau itu adalah tulisan-tulisan yang pendek. Tapi kalau yang in-depth, yang mendalam, itu pasti melalui buku. Nah, maka buku ini pasti dia menjadi sorotan. Dan bisa jadi buku itu akan menjadi arus besar perubahan-perubahan yang terjadi pada masa saat ini atau yang akan datang. Kalau pada masa lalu itu jelas perubahan terbesar adalah buku. Bagaimana Islam itu berubah menjadi peradaban yang sangat kuat untuk membangun ilmu. Bahkan ada gium yang semula itu yang paling dihormati, yang dimuliakan adalah mati syahid di medan perang. Kemudian pada masa Abbasiyah ada gium yang berkembang adalah mati dalam keadaan menuntut ilmu. Itu adalah syahid yang dimuliakan oleh Allah. Itu ada gium itu sempat menguat ya pada masa Abbasiyah, di mana para ulama ketika itu banyak menerjemahkan buku-buku dari peradaban lain ke peradaban Islam, kemudian disesuaikan dengan pandangan hidup Islam dan disebarluaskan di berbagai tempat gitu. Bahkan sampai ke negeri Barat ya. Barat itu bisa tahu filsafat Yunani, bisa tahu kehidupan, tahu berbagai macam ilmu, itu awal mulanya dari Islam. Tapi mereka nggak mau ngakuin aja kalau mereka tahunya dari Islam. Kira-kira gitu. Oke, ini webinar kedua, tadi sebatas pengantar aja ya. Kali ini adalah webinar kedua kita. Pekan lalu kita sudah membahas tentang pengantar digital marketing berdasarkan pengalaman Rene Turos Indonesia. Alhamdulillah, digital marketing menjadi energi kami untuk tetap survive di tengah
pandemi COVID-19 ini. Kalau boleh saya bilang, kalau dalam bahasa Turos kita itu, ini sudah to'un ya, to'un COVID-19. Kenapa disebut to'un? Karena korbannya masif ya, sangat banyak sekali dan menimbulkan duka dan lara bagi banyak pihak ya, tidak hanya Indonesia tapi juga seluruh dunia. Oke, kali ini kita akan membahas tentang jualan buku melalui Shopee. Ini salah satu marketplace yang populer ya, bisa dibilang 40 bahkan sampai 60% perdagangan online atau e-commerce saat ini itu dilakukan melalui marketplace Shopee ya. Sisanya mungkin ada yang melalui Lazada, ada yang melalui Tokopedia atau Tokped ya. Ada yang melalui blibli.com, JDID dan lain sebagainya. Kita bahas yang pertama ini adalah Shopee. Nanti setelah kita terbiasa dengan Shopee, insya Allah dengan marketplace lain kita nggak terlalu asing lah gitu ya, dan akan lebih mudah untuk beradaptasinya gitu. Nah, kita akan dengar presentasi dari marketing leader Rene Turas Indonesia, yaitu Saudara Ahmad Toha. Beliau sudah sangat berpengalaman untuk mengelola Shopee di Rene Turas Indonesia, termasuk juga untuk mengembangkan channel Shopee ataupun akun Shopee banyak reseller dan dropshipper Rene Turas Indonesia. Oke, kita persilakan kepada Saudara Ahmad Toha untuk menyampaikan materinya. Dalam webinar kita ini santai-santai saja, sambil makan boleh, sambil ngopi boleh, tapi ya makan dan minum sendiri-sendiri ya, karena panitia tidak menyediakan. Jadi santai saja. Kalau ada yang mau bertanya nanti silakan saja, baik itu melalui chat ataupun berbicara langsung melalui Zoom kita saat ini. Itu kami persilakan ya. Kita ada waktu sampai jam 3 lewat sedikit lah, mungkin jam 3 lewat 10. Setelah itu acara ini akan kita akhiri. Oke, kita persilakan Saudara Ahmad Toha untuk menyampaikan paparannya. Ya, terima kasih Ustadz Erdi Nasrullah selaku moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang tetap ikut berpartisipasi dalam webinar kita. Untuk itu, tapi sebelum memulai, seperti biasa, saya pengen menyapa dulu, salam literasi dulu supaya kita itu akrab dulu lah kayak gitu. Jadi biar kita tuh, soalnya nanti materi-materi yang akan saya sampaikan itu mungkin akan mulai dari cara pembuatan akun. Nah, pembuatan akun ini kan berarti dari dasar banget. Mungkin di sini banyak teman-teman yang wah saya sudah punya, tapi nanti akan ada materi-materi sesi selanjutnya di mana kita itu akan mengoptimasi judul dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, saya mohon teman-teman buat buka dulu kameranya coba. Salam literasi dulu. Salam literasi dulu. Oke, siap. Salam literasi. Oke, terima kasih. Oke, kalau begitu saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah, puji syukur hanya miliknya. Kita sepakat bahwa segala sesuatu berawal dan berasal darinya. Untuk itu, teman-teman kalian jangan lupa bahagia. Kenapa? Bahagia itu diciptakan, bukan dicari. Nah, sebelum memasuki materi, kita akan menyinggung sedikit tentang masalah kemarin, yaitu tentang banjir orderan. Gimana sih cara banjir orderan? Yang pertama adalah kemarin itu yang pertama adalah meningkatkan traffic. Nah, traffic atau pengunjung. Bagaimana sih cara meningkatkan traffic? Nah, traffic itu bisa ditingkatkan yang pertama melalui iklan yang berbayar, itu misalnya promote ads, terus kemudian Instagram ads, FB ads, nah itu yang berbayar. Terus kemudian di marketplace gimana cara meningkatkan traffic? Nah, iklan ada namanya iklanku. Di situ ada iklan toko, iklan produk serupa, dan iklan kata kunci. Tentu teman-teman yang sudah buka di marketplace ya sudah familiar lah dengan iklan-iklan tersebut. Oke, langsung yang kedua adalah
setelah traffic pengunjungnya banyak, yang kedua adalah tentang tertarik atau menarik. Nah, produk kita menarik nggak nih? Setelah teman-teman mengumpulkan traffic, teman-teman udah ngiklan, tapi ternyata produk kita tidak tertarik, tidak menarik konsumen. Misalnya dari judul, terus kemudian dari covernya, cover buku yang ditampilkan, terus kemudian harganya tidak bersaing dengan teman-teman dengan seller-seller lain kayak gitu. Jadi harga juga harus ikut bersaing kayak gitu. Terus kemudian setelah tertarik mereka percaya nggak sama toko kita kayak gitu kan. Nah, gimana biar toko kita dipercaya? Ya salah satunya adalah kita sudah ada ulasan atau penilaian dari salah satu customer. Nah, gimana caranya mendapatkan customer pertama? Nah, nanti kita juga akan bahas di sini. Terus gimana kalau kita juga belum dapat customer, gimana bisa mendapatkan customer pertama? Nah, kita bisa buatkan fake order atau orderan fiktif. Nah, habis itu kita nilai sendiri kayak gitu. Oke, langsung Mas Rija minta tolong Ustadz Rija buat di posting ininya presentasinya. Nah. Lanjut, next. Oke. Sebelum mulai saya mau tanya dulu ke teman-teman, ini kelihatan nggak kalau misalnya, soalnya kan teman-teman ada juga yang nggak semua di laptop nih, ada yang di handphone. Kalau yang di handphone kelihatan nggak? Coba. Untuk di HP kelihatan jelas, Kak. Kelihatan jelas? Oke, siap. Alhamdulillah kalau seperti itu. Oke, pertama kita akan... Yang kelihatan bahan materinya atau wajahnya Mas Toha nih? Bahan materinya, kalau wajahnya Mas Toha nanti saja. Oke, yang penting lanjut. Materinya, karena kita harus menghasilkan cuan nih dari sini buat kita jualan kalau nggak menghasilkan cuan bahaya, mending Tohanya nanti aja gitu. Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Jadi kita akan membahas mengenai Shopee, di mana kita itu akan mulai berjualan di Shopee. Nah, next Mas Rija. Nah, kenapa sih kita harus jualan di Shopee? Kenapa sih kita harus pertama Shopee? Yang pertama, jadi Shopee adalah salah satu aplikasi peringkat nomor 1 untuk berbelanja di Indonesia. Kemarin saya habis ngikutin webinar dengan Shopee. Jadi dari bulan awal pandemi dari bulan April sampai dengan bulan April, Mei, Juni, Juli. Sampai dengan bulan Juli, itu di Shopee itu ada penambahan user sebanyak 12 juta, Ustadz. 12 juta user selama kurang lebih 5 bulan. Itu selama pandemi, apalagi sekarang sudah 1 tahun. Itu artinya aplikasi Shopee ini memang pengunjungnya itu memang tingkatnya memang semakin banyak gitu. Jadi semakin banyak pengguna, otomatis pasar di sana juga semakin potensial kayak gitu kan. Terus kemudian yang kedua, next. Ya, Shopee tentu merek nomor 1 di Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu Shopee lah gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah pengguna atau usernya terbanyak di Indonesia. Ya, untuk saat ini memang masih terbanyak dari Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Memang ini Tokopedia memang sudah mulai merangkak naik lah gitu mengikuti Shopee, tapi untuk saat ini masih terbanyak itu ada di Shopee. Website-nya juga dengan kunjungan terbanyak se-Asia. Udah sampai level se-Asia sekarang ya? Iya, untuk Shopee iya betul, Tat. Karena kita juga sudah bisa menggunakan sistem ekspor sekarang, Tat. Oh. Iya, kita sudah ada ekspor juga. Next, Mas Rija. Ini kenapa kita harus jualan di Shopee? Nah, kemarin teman-teman ada yang nanya, apa sih bedanya Shopee reguler, Shopee Star Seller, terus kemudian Shopee Mall. Nah, ini perbedaannya di sini. Next. Nah, jadi apa sih itu Shopee Mall? Nah, jadi pada tahun 2017 itu Shopee meluncurkan Shopee Mall yang merupakan platform khusus untuk penjual brand ternama. Misalnya nih, teman-teman ada yang sudah punya Haki, bisa didaftarkan menjadi Shopee Mall. Next. Nah, kalau di Shopee Mall itu ya sudah pasti 100% original, dan proses pengembalian ketika ada komplain itu juga lebih cepat, lebih dijamin gitu. Itu kalau di Shopee Mall, dan gratis ongkir itu juga
Gratis ongkir untuk semua penjual di Shopee Mall. Next. Nah, ini perbedaan antara Shopee reguler dengan Shopee Mall. Yang pertama adalah tingkat kepercayaannya. Tingkat kepercayaannya untuk Shopee reguler. Shopee reguler oke, ulasan banyak, tetapi dia masih reguler. Biasanya di sini tingkat kepercayaan itu masih bintang 3 lah gitu. Terus kemudian di Star Seller itu sudah bintang 4 karena di sini Star Seller juga banyak barang buku-buku yang belum original, yang enggak original gitu, yang KW gitu kan. Itu juga penjual-penjual ini juga tokonya sudah ratingnya sudah rating Star Seller seperti itu. Nah, kemudian di Shopee Mall. Nah, Shopee Mall itu tingkat kepercayaan pembeli ke Shopee Mall itu udah pasti 100% karena untuk menjadi Shopee Mall aja kita membutuhkan syarat-syarat dan ketentuan gitu kan. Nah, terus kemudian yang kedua adalah jumlah produk yang dijual. Jadi jumlah produk yang dijual ketika kita baru membuat akun, Shopee, setelah kita verifikasi KTP, verifikasi bank dan semuanya itu, kalau di akun reguler itu hanya kuantitinya itu hanya maksimal 2.000 produk. Terus kemudian untuk Star Seller itu 10.000 produk maksimal untuk uploadnya. Terus kemudian untuk Shopee Mall 50.000 produk. KM premium lah kita gitu kan, pengaturan desain toko. Nah, di desain toko itu kalau di yang reguler itu nggak ada template-templatenya. Di Star Seller, di reguler itu nggak ada template-nya. Jadi kita ngebuat membuat desain toko, dekorasi toko itu memilih sendiri. Tapi ketika di Shopee Mall itu kita sudah disediakan template-templatenya. Terus kemudian, nah bedanya yang lebih berbeda lagi adalah di biaya adminnya. Jadi biaya adminnya untuk Shopee Mall itu jauh lebih besar daripada Shopee reguler dan Shopee Star Seller. Karena kita tuh dikasih keuntungan-keuntungan yang lebih banyak ketimbang Shopee reguler sama Star Seller. Next, Mas Rija, itu tadi penjelasan tentang Shopee. Nah, ini adalah salah satu contoh reseller Rene Turos yang sudah bisa mencapai Star Seller bahkan sampai Star Seller Plus. Ini yang pertama adalah ada namanya Wasilah Store. Wasilah Store. Beliau ini ada di Bandung, namanya Kang Amir, Ustadz Amir gitu kan. Beliau ini bisa omset 1 bulan itu paling kecil sekarang sudah 40 juta. Beliau sudah mencapai Star Seller. Sekarang sudah paling kecil itu sekarang udah 40 juta untuk toko ini Wasilah. Dia ini tidak hanya ngejual satu buku Al-Hikam kayak gitu enggak, tapi dia juga ngejual beberapa buku di Rene Turos Indonesia. Next, langsung selanjutnya adalah, nah ini Rai Books. Dia segmentasi tadi Wasilah, dia segmentasi pasarnya kebanyakan ngejualnya tuh buku-buku Islami, buku-buku Turos. Nah baru ini ada Rai Book. Rai Book beliau ini jualan buku-buku Korea, terus novel, buku-buku. Kalau ini masuk semua sih. Jadi teman-teman juga nggak harus saklek ketika teman-teman ngejual buku-buku Islami terus kemudian nggak ngejual buku-buku Rene. Itu nggak seperti itu juga, nggak saklek seperti itu. Bisa kok masuk, tetapi yang penting dibikin kategori saja nanti di dalamnya. Ini juga Rai Book, sama beliau juga sudah sampai Star Seller, penjualannya antara 10 sampai dengan 20 juta per bulan sekarang. Next. Nah, ini adalah Triashop. Triashop ini yang punya akunnya namanya Bu Astuti. Beliau itu orang Jakarta Barat. Beliau ini pernah belanja buku panduan lengkap Korea. Sekali belanja itu 500 eksemplar. Bayangin, sekali belanja itu 500 eksemplar. Dia hanya ngejual di marketplace seperti ini. Teman-teman juga bisa lihat historinya seperti apa beliau. Toko-tokonya seperti apa. Kalau misalnya teman-teman mau mencontek mereka, tinggal contek aja, nggak apa-apa seperti itu. Tapi diedit lah, misalnya deskripsinya, judul bukunya dan segala macam. Next. Nah, ini adalah dropshipnya. Jadi
kemarin teman-teman banyak banget yang nanya, bisa nggak pakai resi otomatis seperti itu kan? Ini salah satu reseller, dia itu dropship. Dia itu nama tokonya Mutolibin, nama pemiliknya Fatah Nurdin. Beliau itu ada di Jawa Timur, tetapi dropshipnya lewat Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Beliau ini mengirimkan resi otomatis satu hari itu paling kecil, biasanya itu diangkat 30 sampai dengan 40. Ini kemarin hari Sabtu kan kita libur, jadi ini dikirimkan hari Senin. Nah ini hari Sabtu saja sudah sampai 35 pesanan. Itu salah contoh reseller yang sudah sukses di RTI gitu kan, berkembang bersama dengan Reneturos Indonesia. Apakah teman-teman bisa? Tentu saja bisa, karena di sini nanti juga akan diajarkan bagaimana sih cara berjualan di Tokopedia, di Shopee, cara bikin akun tokonya seperti apa, terus kemudian cara iklannya seperti apa, menentukan judulnya aja seperti apa, itu nanti akan kita jelaskan seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah panik atau khawatir, wah nanti jangan-jangan setelah webinar ini, nanti ketika ngadain webinar lagi berbayar. Enggak, kita nggak ada berbayar, kita gratis semua gitu. Langsung next, Mas Rija. Nah, ini sebenarnya saya mau nanya dulu ke teman-teman, tapi mohon dijawab ya. Saya mohon dijawab. Ini daftar toko, teman-teman di sini, kemarin kan saya sudah saya jelaskan di webinar pertama. Sudah pada buat tokonya belum? Kalau misalnya belum, nanti saya jelaskan sedikit cara membuat toko. Belum. Kalau misalnya sudah, ya ini saya keep aja gitu. Oh, belum, jangan. Dari awal nih ya. Iya, jadi nanti ini saya jelaskan dari awal nih cara ngebuat tokonya seperti apa, terus sampai dengan upload produknya. Tapi kalau misalnya sudah, kalau saya mau langsung loncat ke cara iklan, itu juga bisa gitu. Jangan, belum. Ya. Belum. Bertahap. Oke, begitu. Oke, siap. Begitu berarti bertahap ya. Oke. Oke, nah yang pertama adalah ngebuat toko. Next, Mas Rija. Ini cara daftar tokonya nih. Cara daftar tokonya yang pertama adalah akses situs Shopee terlebih dahulu atau unduh aplikasi Shopee. Jadi teman-teman kalau sudah download aplikasi Shopee, itu sebenarnya sudah jadi toko gitu kan. Ini tampilan di PC, yang satu tampilan di handphone teman-teman. Kalau sudah download, kalau belum download silahkan di-download terlebih dahulu, nanti bisa langsung daftar. Terus kemudian next, step yang kedua adalah klik daftar. Jadi di pojok kanan atas itu ada daftar. Oke, lanjut. Langsung di PC juga ada. Nah, next. Nah, ini. Ikuti langkah pendaftarannya. Yang pertama, Anda harus menambahkan serta melakukan verifikasi nomor handphone dan email. Jadi teman-teman harus masukkan nomor handphone terlebih dahulu, tapi pastikan nomor handphone teman-teman ini aktif. Kalau misalnya nomor handphone teman-teman nggak aktif, nanti nggak bisa login lagi. Terus masukkan nomor Captiva-nya. Terus setelah itu klik daftar. Lanjut. Nah, daftar sudah selesai. Jadi proses pendaftarannya seperti itu. Nah, setelah proses pendaftaran selesai, tadi sudah masuk dengan nomor telepon. Sebenarnya ini sama buat akun buat belanja pun itu sebenarnya sama. Makanya kalau kita punya akun Shopee terus kita hanya kita gunakan hanya untuk berbelanja aja ya sayang gitu. Bahkan sampai ke gold gold merchant ya. Yang itu ketika kita belanja terus itu kan bakalan dapat ada silver, ada gold kayak gitu ya. Kalau kita manfaatkan hanya untuk belanja sayang banget gitu. Itu pertama, tadi kita sudah daftar. Langkah selanjutnya adalah lengkapi profil kita. Next, Mas Rija. Oke. Cara melengkapi profil kita, ini yang via aplikasi. Ini buat teman-teman yang masih pakai handphone. Ini via aplikasi. Yang pertama adalah buka aplikasi handphone teman-teman, pilih saya. Ada kan pilih saya, terus kemudian pilih asisten penjual ada di bawah, scroll ke bawah. Terus setelah itu
pilih profil toko. Nah, baru kemudian deskripsi gambar. Nah, di situ ada deskripsi gambar. Nanti setelah ini akan saya jelaskan nama tokonya, deskripsi tokonya. Next, Mas Rija. Nah, Gimana, Hak? Tadi, ini Hak? oh, oke. Sebelum Mas Rija. Sebelum nah ini. Udah ketemu di asisten penjual? Pelan-pelan Mas Toha, pelan-pelan. Oke, siap. Ini penjual asisten toko. Gimana sih? Di mana, Hak? Udah di Boleh asisten terangin penjual lagi. sudah nemu? Nah. Asisten penjual tuh ada di apa? Ada di setting atau apa tuh? Asisten penjual itu ada di saya. Gimana Jadi, di set? sebentar. Mungkin bisa ditunjukkan Mas Toha. Ini. Jadi ada di saya. Mana ya kamera? Ini di pojok. Ini kan ada saya nih. Saya. Terus? Nah, scroll ke bawah. Aduh, ini bentar ya. Masuk ke toko saya. Maaf. Masuk ke toko saya. Saya. Terus kemudian masuk ke toko saya. Setelah masuk ke toko saya, di scroll ke bawah, itu ada asisten penjual. Terus kemudian profil toko. Nah, itu teman-teman bisa isi foto deskripsi tokonya. Pokoknya isi produknya, foto produknya di sini bisa seperti ini. Tampilannya seperti ini kalau dituros. Kelihatan nggak? Oke, langsung next ya. Saya kok nggak ada tulisan toko saya ya, Hak? Hak? Ya, nggak ada tulisan toko saya. Saya baru Ada, selesai daftar ada. ini. Baru selesai daftar gimana lanjutnya? Maaf. Ini hanya katalog saya, Kak. Katalog saya dan Adanya katalog nih. pengaturan akun di bawahnya. Ya, paling bawah chat dengan Shopee, kemudian pusat bantuan. Nggak ada tulisan toko. Di atas, paling atas ini ada toko saya. Di paling atas. Di atas. Pojok Atas kiri. sebelah kiri. Atas sebelah kiri ada toko saya. Di atas foto. Ya. Di atas profil. Di atas foto profil. Gimana? Udah ketemu belum? Udah Toko ketemu? sayanya? Yang ada tulisan, yang ada Udah tulisannya ketemu, pengikut. Yang ada tulisannya pengikut sama mengikuti ya. Daftar tokonya mungkin. Harusnya sudah bisa meskipun belum daftar ada kok nih. Di atas foto profil Di atas foto profil, iya. ada tulisan toko saya, itu sampai klik. Ya, terus toko. Mana Bu? Sudah Bu? Sudah, Bu. Coba dipastikan itu akun Shopee yang Iya, memang dikelola sendiri. Itu klik daftar dulu. Jadi kalau Nah. misal Bapak Tontowi, jadi kalau belum daftar belum bisa masuk ke toko. Jadi harus daftar terlebih dahulu, Pak. Saya sudah daftar, berarti harus login ya? Login Iya, dulu, harus login login. dulu. Betul, harus login. Yang belum daftar harus login dulu, ya. Ini udah daftar. Taruh. Udah daftar di atas foto profil di mananya, Pak? Di kiri atas. Iya. Di atas foto profil. Paling pojok atas kiri. Yang hitam Ya. itu, bulat. Bukan. Hak. Ya. Aku adanya ini loh, ada kan saya udah punya akun, udah member sampai gold ya, member gold. Nah, itu sudah bisa buat jualan langsung kok. Oh, itu yang tulisan mulai jual gitu kali ya? Iya, betul. Oh, itu iya, langsung. di situ berarti mulai. Oh, itu Coba. langsung bisa ya? Iya, langsung bisa. Jadi di situ nanti ada langsung masuk ke asisten toko, ada di bawah, scroll ke bawah, terus kemudian profil toko. Nah
Nanti akan saya jelaskan bagaimana sih cara mengisi profil tokonya, seperti apa sih bagusnya seperti itu. Di step selanjutnya. Lanjut. Ya boleh deh. Kurang paham, tinggal siap. telepon. Oke, siap. Adminnya stay kok, tenang. Semangat Ya. dulu. Oke, siap yuk. Lanjut. Nah, ini lengkapi profil via Seller Center ketika di di laptop seperti ini. Ini ada di paling bawah tuh ada profil toko. Seperti ini tampilannya. Nah, lanjut Mas Rija. Nah, Mereka kantor BPJ. ini cara ngelengkapi profil toko. Next, nama toko, teman-teman isi nama tokonya yang kemarin kita buat. Lanjut, Mas Rija. Ayo bawakan buku. Pilih nama toko, terus kemudian tulis di situ nama toko yang teman-teman kemarin buat. Jadi kemarin kita sudah sudah berbagi, udah sharing gimana sih cara ngebuat toko, ngebuat nama akun toko gitu kan. Nah, sekarang ini nama tokonya bisa dicantumkan di sini. Terus kemudian next, Mas Rija, yang kedua adalah deskripsi gambar. Masukkan deskripsi gambar, upload. Nah, ini maksimal itu fotonya itu 5, maksimal itu 5 foto atau video juga bisa gitu kan. Tapi linknya dari YouTube ngambilnya. Nah, di foto ini teman-teman tuh bisa menjelaskan menjelaskan teman-teman ini dari mana, jualan apa. Jadi produk pun bisa diupload di sana. Terus kemudian teman-teman juga harus menjelaskan deskripsi toko. Ini kan ada di bawah, ada yang nomor 3 itu ada deskripsi toko. Tapi deskripsi toko ini dituliskan dalam bentuk gambar. Nah, itu salah satunya di situ nanti dimasukkan ke deskripsi gambar. Langsung next, Mas Rija. Nah, ini buat deskripsi toko. Buat deskripsi toko itu singkat dan ringkas untuk menarik pembeli mengunjungi toko Anda. Anda dapat menambahkan berbagai informasi seperti riwayat toko, tipe produk, atau waktu membalas chat. Dan waktu pengiriman juga bisa. Ini ada contohnya, nanti teman-teman bisa langsung ambil aja, copy paste dari situ juga bisa. Next, Mas Rija. Nah, ini lengkapi profilnya, ini contoh deskripsi toko. Jadi contoh deskripsi toko dari Turos Pustaka ini seperti ini. Penerbit Turos Pustaka official shop adalah akun resmi dari penerbit Turos Pustaka di akun Shopee. Jadi misalnya teman-teman nih, nama tokonya Kita Books. Berarti Kita Books adalah akun akun resmi, akun berjualan di Shopee, gitu kan. Tempat berbelanja buku-buku bermutu dengan harga terjangkau, buku original, pengiriman cepat, dan pelayanan prima. Terus kemudian ya, makasih. Ya, jadi teman-teman harus jelaskan. Yang pertama adalah misalnya packingannya aman. Terus kemudian waktu pengirimannya juga harus dijelaskan. Waktu pengiriman misalnya setiap hari Senin sampai dengan Jumat, karena kita di hari Sabtu Minggu kita nggak ada pengiriman gitu kan. Nah, terus kemudian dari Senin sampai Jumat mulai jam 9 sampai dengan jam 18.00 gitu kan. Nah, terus kemudian dijelaskan seperti ini juga, pesanan masuk sebelum jam 14.45 dikirim di hari itu juga insya Allah. Nah, lewat jam tersebut akan dikirim hari berikutnya. Hari Minggu dan hari Sabtu Minggu dan hari libur nasional toko tutup. Tapi ini hanya untuk toko tutup ini bukan berarti teman-teman harus menutup tokonya. Karena pesanan itu ketika di hari Sabtu Minggu ini tuh tidak masuk hitungan keterlambatan. Masuk hitungan keterlambatan itu di hari kerja saja. Jadi ini tagline-nya itu sebenarnya hanya untuk deskripsi tokonya itu untuk ngasih tahu ke mereka bahwa bahwa orderannya ini akan dikirimkan di hari Senin kayak gitu. Next, Mas Rizal langsung lanjut. Itu tadi sudah, teman-teman nanti bisa langsung bisa langsung copy paste aja dari situ juga boleh, terus kemudian diedit dengan nama toko teman-teman lah, itu juga bisa gitu kan. Nanti filenya juga saya kirimkan. Nah, terus kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah
teman-teman harus daftar gratis ongkir terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah untuk mendaftarkan gratis ongkir, teman-teman masuk ke aplikasi Shopee di handphone, terus kemudian pilih gratis ongkir ekstra. Di situ ada. Di aplikasi itu ada gratis ongkir ekstra di halaman utama, terus kemudian semua gratis ongkir. Nah, baru di bawah itu daftar sekarang itu ada. Nah, terus kemudian lengkapi pendaftarannya dan pengajuan gratis ongkir. Caranya gimana? Kirimkan foto KTP. Foto KTP-nya seperti yang ada di panduan juga, di situ juga ada. Langsung next. Mas Riza, ini agak banyak soalnya. Nah, ini buat daftar gratis ongkirnya, yaitu identitas KTP, terus kemudian kalau misal teman-teman satu, jadi akun satu KTP itu hanya bisa untuk daftar satu akun saja. Kalau misalnya teman-teman sudah daftar di akun lain, tetapi mau diganti, ajukan untuk penghapusan akun yang lama. Langsung next. Nah, ini nggak perlu sebenarnya, karena ini buat username. Nah, ini yang perlu diketahui teman-teman nih. Jadi username itu harus antara 5 sampai 30 karakter. Ini seperti ini. Username, terus kemudian kata sandi, nama toko. Nama toko ini hanya bisa diganti 1 kali dalam 30 hari. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti tiba-tiba, oh nama toko saya kok kayak gini, pengen ganti. Nah itu hanya 30 hari sekali bisanya. Terus next, Mas Riza lanjut. Oke, jadi tadi setelah kita daftar, sudah selesai, kita sudah daftar gratis ongkir, profil sudah kita lengkapi gitu kan. Nah, setelah profil lengkap, ini lengkap, berarti kan kita tinggal upload produk. Tapi sebelum proses upload produk, kita tuh harus ngatur jasa kirim terlebih dahulu. Karena kalau kita upload produk tapi jasa kirim itu belum kita atur, maka itu juga kita juga nggak bakal bisa upload produk, pasti akan cancel terus. Langsung next. Ini jasa kirim yang didukung oleh Shopee, di kita juga seperti ini. Yang pertama adalah JNE, Pos, GoSend, Grab, JNT, JNE, Si Cepat, Antar Aja, Si Cepat Halu, dan Ninja, dan lain-lain. Jadi teman-teman aktifkan. Next, Mas Riza. Next. Nah, ini cara mengaktifkannya. Kalau misalnya via aplikasi Shopee, ini seperti ini. Tampilannya seperti ini, teman-teman klik toko saya yang tadi mulai jual, terus ke bawah, di scroll ke bawah itu ada jasa kirim. Nah, baru setelah itu teman-teman pilih jasa kirimnya mau menggunakan apa. Ada JNT, ada Si Cepat, dan segala macam itu tinggal di checklist-checklistin saja. Langsung next, Mas Riza. Nah, ini kalau di PC, tadi adalah di handphone seperti apa. Nah, ini kalau di handphone seperti ini tampilannya. Pergi ke seller center, jadi teman-teman klik seller center, terus kemudian atur jasa kirim. Nah, pilih jasa kirim yang akan diaktifkan. Tinggal diaktifkan saja. Next, Mas Riza langsung ke upload produk pertama. Nah, ini proses uploadnya. Jadi tadi kita sudah ngatur jasa kirim, berarti kita sekarang tinggal upload produknya. Next, Mas Riza. Cara uploadnya. Upload produk pertama. Nah, itu tadi benar mulai jual. Jadi akses toko di seller center. Nah, ini tampilan di PC. Di PC juga ada. Terus kemudian di handphone juga ada. Mulai jual. Next. Ini, kalau misalnya di PC ada di sebelah kiri, ada tambah produk baru. Terus kemudian kalau di handphone itu langsung muncul tambahkan produk. Klik tambahkan produk, terus kemudian next. Nah, upload produk pertama. Ini foto produknya, terus judul produknya. Next, Mas Riza, ini udah pasti paham lah teman-teman. Terus, nah ini yang harus dioptimasi. Jadi ketika kita upload produk, kita harus optimasi judul kita. Ini banyak bahkan dari supplier itu sendiri,
karena kita resmi supplier biasanya hanya yang dicantumkan itu hanya nama penulis, terus kemudian judul buku, sama brand. Jadi misalnya Turos Pustaka, kita Rahasia Ruh, siapa penulisnya? Misalnya Turos Pustaka, Al-Hikam, Ibnu Athaillah, kayak gitu. Nah, buat teman-teman itu bisa memaksimalkannya. Gimana caranya? Ini seperti ini. Next, Mas Rija. Cari kata kunci yang sesuai dengan target market. Jadi, ketika teman-teman membuat judul, next, Mas Rija. Ketika teman-teman membuat judul, teman-teman bayangkan teman-teman ini mencari produk tersebut di Shopee. Jadi di kolom pencarian itu, bayangkan teman-teman itu lagi mencari produk di sana. Misalnya teman-teman mencari kitab Al-Hikam. Apa aja nih yang dicari dari situ? Biasanya yang dicari dalam kitab Al-Hikam itu ya hikam. Terus, oh ternyata ini hikam kan punya Turos Pustaka. Terus kemudian, oh Al-Hikam ini kan kitab tasawuf. Tasawuf dimasukkan, seperti itu. Jadi ketika feeling sudah, feeling nih, kita pertama menggunakan feeling gitu kan kata kuncinya. Oh ya, orang kalau mencari kitab ini berarti kitab kuning atau apa gitu. Nah, baru setelah itu cari dari kompetitor. Cari dari kompetitor. Kita lihat kompetitor, mereka menggunakan kata apa namanya judulnya itu apa gitu kan. Kita bisa lihat mereka. Terus kemudian rekomendasi kata iklan dan kata kunci. Jadi teman-teman kalau buat mencari judul itu juga bisa melalui rekomendasi iklan. Misalnya teman-teman masuk ke iklanku, terus kemudian di situ ada iklan kata kunci. Teman-teman bisa lihat di situ. Misalnya Turos Pustaka, seberapa besar pencariannya? Kalau misalnya besar, 500 pencarian misalnya. Wah, ini lumayan 1 bulan orang ngeklik menggunakan kata kunci Turos Pustaka ini sebanyak 500 orang dalam kurun waktu 1 bulan. Terus misalnya kitab tasawuf, wah ini luar biasa, banyak banget ya gitu kan. Nah itu bisa digunakan sama teman-teman. Terus kemudian memaksimalkan huruf yang ada yang disediakan oleh Shopee. Jadi Shopee itu menyediakan maksimal itu 100 huruf untuk membuat judul. Next. Contoh judulnya seperti ini. Turos Pustaka, Kitab Al-Hikam, terjemah referensi utama ilmu tasawuf dan sufi Ibnu Athaillah. Jadi di sini kita tidak menghilangkan sama sekali nih. Yang pertama adalah Turos Pustaka, brandnya kita dapat. Kitab Al-Hikam kita dapat. Terjemah, artinya itu nanti saya jelaskan juga algoritmanya seperti apa. Terus kemudian referensi utama ilmu tasawuf, jadi dan sufi. Nah, di sini itu masuk kategorinya. Baru setelah itu nama penulisnya Ibnu Athaillah. Next. Nah, aturan membuat judul. Yang pertama adalah cantumkan merek, Turos Pustaka atau brand. Tapi ini kalau misalnya brandnya sudah besar, misalnya teman-teman nggak hanya jualan di Turos nih, tapi teman-teman tiba-tiba, wah saya pengen jualan tas, pengen jualan sepatu, pengen jualan jam gitu kan. Kalau jualan brand yang sudah besar, misalnya kayak Eiger, tas, sepatu, terus Adidas, jam, Fossil dan segala macam, itu jangan dicantumkan karena itu pasti bakal hilang. Kita dianggap itu produk produk KW gitulah. Terus yang kedua, terus selanjutnya adalah judul buku. Itu kitab Al-Hikam gitu kan. Kategori produk. Terus kemudian selanjutnya adalah penulis. Next, Mas Rija. Nama penulis dicantumkan. Nah, ini contoh algoritmanya. Contoh judulnya ini yang tadi kitab Turos Pustaka, kitab Al-Hikam terjemah. Referensi utama ilmu tasawuf dan sufi. Boleh minta tolong Mas Rija? Oke. Ada suara masuk. Iya, aman. Oke, lanjut. Next Mas Rija. Nah ini algoritma pertama, algoritma judul. Nah ini algoritma itu misalnya gini, Turos. Nah ini perkata nih, Turos. Ketika orang mencari Turos, berarti buku
produk jenengan, produk teman-teman itu tampil di atas, misalnya tampil di pencarian tersebut. Ketika nyari pustaka tampil, nyari kitab tampil, nyari al-hikam tampil, nyari terjemah tampil kayak gitu. Ini per kata. Terus kemudian itu algoritma yang pertama. Terus algoritma yang kedua yaitu 2 kata dari kiri ke kanan. Misalnya orang mencari dengan kata turos pustaka itu muncul. Terus kemudian kitab al-hikam muncul. Al-hikam terjemah muncul. Misalnya seperti itu. Jadi Ibnu Athaillah itu muncul kayak gitu. Itu algoritmanya. Terus algoritma yang ketiga, next. Algoritma ketiga adalah 3 kata dari kiri ke kanan. Enggak dari kanan ke kiri ya. Jadi misalnya gini. Ini kan judulnya Turos Pustaka Kitab Al-Hikam Terjemah. Jadi ketika calon customer teman-teman mencari kata kunci Turos Turos Kitab Tasawuf gitu misalnya kan. Kan ada nih Turos Pustaka Kitab Al-Hikam Terjemah referensi utama ilmu tasawuf. Ketika customer mencari kitab tasawuf, produk teman-teman muncul. Ketika kalau orang terus kemudian kalau mencari kitab Turos Pustaka enggak muncul. Kenapa? Karena kitabnya itu ada di depan, ada di kanan. Jadi muncul itu ketika 3 kata dari kiri ke kanan. Jadi Turos Pustaka, terus kemudian kitab terjemah itu baru muncul. Terus kemudian Turos Al-Hikam muncul. Biasanya ada juga, coba teman-teman cari kalau nggak percaya, bisa dicari di di pencarian iklan. Itu bisa juga dicari Turos Al-Hikam. Itu ada. Terus kemudian Ibnu Athaillah aja itu juga ada seperti itu. Kenapa saya menjelaskan sedetail ini buat judulnya? Karena ini juga akan bersinggungan deskripsi produk, terus kemudian hashtag, setelah itu iklan, itu nanti akan bersinggungan. Langsung next Mas Rija. Nah, ini deskripsinya. Yang pertama ketika kita menulis deskripsi produk, teman-teman tuh harus sapa dulu. Jadi sapa mereka, terus assalamualaikum kalau misalnya produknya Turos, terus kemudian kalau misalnya produknya Rene Book ya selamat siang selamat datang langsung boleh, selamat datang di Turos Pustaka Official. Misalnya kalau di toko teman-teman misalnya Kitab Books, selamat datang di Kitab Books Official seperti itu. Terus kemudian selanjutnya yang kedua adalah ini adalah contoh nulis deskripsi. Yang kedua next Mas Rija. Nih, pastikan buku itu ready. Jadi kesiapan teman-teman bahwa ini pelayanannya sangat prima. Misalnya silahkan langsung di order, buku ini ready, siap antar via Gojek. Jadi udah pasti buat ini buku ini ready gitu kan. Packingan menggunakan bubble wrap. Iya, kita standarnya packingan menggunakan bubble wrap khusus untuk buku-buku yang hardcover. Dan buku-buku kita tuh hampir hampir semuanya itu hardcover lah. Tapi beberapa yang nggak hardcover juga kita standarnya juga menggunakan bubble wrap. Jadi teman-teman kalau nanti mau dropship pun teman-teman itu nggak perlu khawatir. Wah, kalau nanti dropship takutnya produknya bisa bisa rusak nggak di jalan karena takutnya packingnya nggak menggunakan bubble wrap, terus kemudian nggak aman packingannya. Insya Allah kita aman, kita menggunakan bubble wrap. Jadi standar packingnya juga aman lah gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah judul produk. Jadi judul produk yang tadi itu kita juga masukkan dalam deskripsi. Kenapa? Karena itu buat ngoptimasi antara judul, deskripsi dengan hashtag. Jadi ketika teman-teman ngiklan dengan kata kunci yang sama, itu kemungkinan besar untuk muncul ke atas itu lebih tinggi. Kayak gitu. Terus next Mas Rija, baru setelah judul itu masukkan spesifikasi produk. Baru setelah spesifikasi sinopsis produk. Nah, setelah sinopsis produk baru masukkan kelebihan produk. Baru setelah itu masukkan hashtag-nya.
Next Mas Rija. Nah, baru setelah teman-teman tadi upload, deskripsi sudah, foto sudah, terus kemudian judul sudah dioptimasi. Mas, kalau judulnya bikinnya seperti itu harus cari apa namanya di kata kunci lama dong. Iya. Buat optimasi memang sedikit lama, bahkan ada yang jauh lebih ribet lagi gitu kan. Buat mengumpulkan kata-kata kunci baru setelah itu dijadikan judul. Nah, ini baru jadi setelah tadi teman-teman sudah upload, langsung di scroll ke bawah itu nanti akan ekspedisinya. Ini seperti ini kalau misalnya di aplikasi. Terus kemudian next Mas Rija, kalau di PC seperti ini tampilannya. Ini di PC seperti ini tampilannya. Ada di pengaturan. Nah, ini teman-teman bisa aktifkan untuk ekspedisinya. Next. Nah, ini upload produknya. Next Mas Rija. Oke, dari sini mungkin sesi tanya jawab boleh Ustadz? Ya. Nanti habis ini dapatkan order pertama. Ya, ini tadi kita sudah paparan dari Saudara Ahmad Toha mengenai Shopee dan antusias dari para peserta luar biasa tadi langsung mencoba untuk mengoprek-oprek akunnya masing-masing dan sempat kesulitan tadi. Ya, ini kita sekarang sudah sampai di sesi tanya jawab. Kita masih punya waktu katakanlah 45 menit ya. Bahkan lebih, ini bisa sampai 50 menit. Silakan kalau mau ngomong langsung, mau tanya-tanya langsung sambil ngomong di sini atau melalui chat. Ini sudah ada yang masuk ini di chat ini, di kolom chat. Mohon izin bertanya Mas Toha. Oh ya, monggo. Silakan. Ini saya juga lagi mengubah deskripsi produk di Shopee. Karena tadi ada paparan baru dari jenengan. Nah, yang saya tanyakan sewaktu mau ngedit itu di tampilan ubah produk itu ada tulisan peringatan dari Shopee, mohon tambahkan atribut wajib yang hilang sebelum akhir September 2021 untuk mencegah terjadinya masalah saat memperbaharui produk setelah tanggal tersebut. Yang saya tanyakan, ini atribut wajib itu apa ya, Mas Toha? Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Langsung saya jawab ya. Jadi itu buat update atribut itu adalah updatean dari Shopee. Itu kemarin di awal bulan Juli itu update untuk memperbarui atribut. Nah, Bapak bisa masuk ke Shopee Seller Center. Terus kemudian di sana, kalau misalnya Bapak mau satu-satu per produk, bisa. Tapi kalau misalnya mau cepat, Bapak juga bisa update massal. Di situ ada juga update massal, Bapak bisa update produknya secara massal. Jadi, sudah Pak? Kemana? Ya. Bapak bisa, jadi itu update dari Shopee, Pak. Yang saya klik atribut itu misalnya di judul buku di kategori, terus di kategori nama penulis. Sebentar saya produk. Iya, produk dulu. Produk itu ya, smartphone. Kalau smartphone berarti satu-satu, Pak. Iya. Kalau smartphone berarti Bapak satu-satu. Satu-satu ke ubah ya. Iya. Langsung ke ubah. Iya. Nah, ini kan ada peringatan tuh di atas sendiri. Itu saya ada peringatan dengan font merah. Nah, terus apa yang saya harus dilakukan ini? Pertama, Bapak harus update apakah itu produk berubah atau tidak. Terus kemudian merek harus diupdate mereknya. Apa yang tanda bintang merah itu ya yang harus diupdate? Ya, bintang merek itu harus diedit, Pak. ISBN juga boleh, terus kemudian bahasa,
Itu perlu diperbarui, terus kemudian penerbit. Nah, itu juga harus diperbarui, itu harus diupdate. Itu update dari Shopee yang mulai bulan Juli kemarin. Awal Juli. Berarti kalau buku bacaan, maaf, kalau produk Turos berarti ke kategorinya ini ada komik, ada buku anak-anak. Agama, Pak. Agama dan filsafat. Agama, oke. Ya, sudah saya. Ya, agama dan filsafat. Produk Terus berbahaya kemudian tidak ya? Tidak, ya itu kan ada tuh keterangan produk berbahaya, tidak. Kalau merek harus. Nah, merek itu Turos Pustaka, bisa. Oke, ya. Oke, sudah. Nah. Yang lainnya menyusul ya. Iya, setelah itu simpan, itu sudah bisa kok. Oke, siap. Terima kasih Mas Setelah itu Toha. diupdate. Oke, sama-sama Pak. Lanjut, Tat. Ada yang nanya lagi, silakan. Sampai jelas tadi dijelaskan sejelas-jelasnya. Ya, sip. Ini di chat ada ini pertanyaan dari siapa ya? Dari Winda Sari. Iya, monggo langsung saja. Jadi bertanya Kak, berarti untuk awal penjualan memang harus keluar modal terlebih dahulu untuk berbagai iklan, cashback, dan menekan harga produk agar membeli dua. Oke, itu pertama. Terus kemudian yang kedua, bagaimana kita menarik pembeli bila dalam marketplace tersebut terdapat toko lebih murah dengan penilaian sangat baik pula Kak. Sedangkan sifat pembeli saat ini sering membandingkan harga, betul. Oke, saya jawab ya. Nih buat Mbak Arumsari, Winda Arumsari. Yang pertama berarti kita harus mengeluarkan modal terlebih dahulu. Ini enggak Kak. Jadi Mbak Arum tuh enggak perlu mengeluarkan biaya untuk iklan kalau memang belum mau pasang iklan, tidak masalah. Nah, Mbak Winda itu bisa menggunakan fitur-fitur yang ada. Misalnya postingan bisa post. Terus kemudian voucher, di situ juga ada tersedia voucher. Terus kemudian nah, langsung jawaban kedua nih, gimana kalau misalnya menarik pembeli bila marketplace tersebut sudah terdapat toko lebih murah? Oke, lebih murah, tapi lebih murah. Nah, makanya teman-teman harus survei pasar. Jadi ngelihat mereka nih rata-rata ngasih diskon ternyata. Nah, teman-teman dapat diskon 30 nih dari Turos misalnya. Oh, mereka diskon ternyata 15%. Oke, saya ikutkanlah 50% karena kita juga maksimal diskon itu di angka 20 kayak gitu kan, memberikannya ke end user. Jadi teman-teman bisa tuh di angka 15%. Oke, kita kasih 15%. Baru setelah itu teman-teman bisa aktifkan vouchernya. Nanti ada trik-triknya. Jadi apa aja yang harus diaktifkan sama teman-teman untuk mendapatkan order pertama. Nah, terus kemudian ulasan. Terus gimana kan kan ada juga dari sifat pembeli itu kan sering membandingkan harga yang pertama, terus kemudian penilaian layanan. Nah, ini buat mendapatkan penilaian atau pelayanan yang harus dilakukan teman-teman adalah kalau memang belum ada yang order, teman-teman bisa melakukan fake order atau order fiktif namanya. Teman-teman bisa melakukan order fiktif, terus kemudian dinilai sendiri, mungkin bisa ngajak teman-teman keluarga, saudara, terus kemudian teman-teman kuliah, teman-teman alumni dan segala macam tuh bisa untuk diajak di sana. Buat memberikan ulasan seperti itu. Terus kemudian gimana cara kita naik kalau kita nggak iklan? Ada namanya naikkan produk. Naikkan produk itu gratis. Itu berlaku 4 jam sekali. Gitu. Gimana Mbak Arumsari sudah? Oke, siap. Praktek bisa nggak praktek? Praktek ya, nanti langsung dipraktekkan ya upload produknya. Buat teman-teman nanti juga akan saya bantu gimana sih caranya upload massal. Biar teman-teman tuh nggak pusing. Yang sudah punya toko kan biasanya udah punya toko, terus kemudian mau upload, wah satu-satu males gitu kan, karena udah ngerasa udah laku gitu kan. Wah males mau upload lagi gitu. Nanti kita kasih tahu lah file template-nya buat upload massal. Jadi teman-teman tinggal copy paste terus tinggal upload udah jadi gitu kan. Oke, ini ada pertanyaan yang lain nih dari Muhammad Darul Alim, Sa Priyanti Handayani. Monggo aja langsung dijawab itu. Oke, siap. Bagaimana penggunaan iklan yang efektif, baik yang berbayar atau yang tidak berbayar? Nah, untuk yang berbayar,
teman-teman harus ngoptimasi iklan tersebut. Jadi per kata kunci, teman-teman harus dioptimasi setiap minimal itu 3 hari sekali. Teman-teman tuh harus ngelihat seberapa optimasi. Ini kata kunci ini seberapa optimal gitu kan. Ini kata kunci misalnya kitab Al-Hikam. Wah, ini peringkatnya di berapa? Misalnya nih kata kunci Al-Hikam ternyata peringkat rata-ratanya ada di peringkat 20. Itu nggak bakal efektif gitu. Trafficnya tinggi, tapi yang ngeklik belum tentu ada karena peringkatnya ada di 20. Jadi orang tuh bakal scroll ke bawah dulu, baru lihat produk jenengan gitu. Makanya di situ dioptimasi. Apa nih yang harus dievaluasi? Yang pertama, apakah harga per kliknya dinaikkan atau dijadikan spesifik yang tadinya luas. Seperti itu. Terus kemudian yang efektif yang tidak berbayar. Nah, yang tidak berbayar itu salah satunya menaikkan produk, terus kemudian mengedit. Ini tahu yang biasa teman-teman lupa, yang biasa orang lupa tuh melakukan edit deskripsi. Deskripsi itu diedit meskipun menambahkan 1 titik. Jadi ketika deskripsi itu diedit, menambahkan titik, terus kemudian besok dihapus lagi titiknya seperti itu kan, itu akan mendorong produk kita itu akan naik ke atas. Karena produk tersebut jadi update. Itu. Oke, terus kemudian ada lagi pertanyaannya, Tat? Kalau iklan yang berbayar itu tarifnya berapaan ya? Nah, untuk iklan berbayar itu bisa kita sesuaikan sesuai budget kita masing-masing. Misalnya 1 hari mau mengeluarkan, bahkan mau per hari bisa, per bulan bisa. Misalnya 1 hari kita mau mengeluarkan maksimal nih 20.000 gitu kan. Nah itu di per kliknya itu juga bisa diatur. Per klik misalnya mau 200 perak. Kalau dulu kan masih ada 180. Sekarang sudah 200 minimal. Kalau dulu 180, sekarang sudah 200. Terus kemudian bisa diatur lagi jadi 250 per klik. Pokoknya bisa diatur budgetnya sesuai dengan keinginan kita mau berapa kayak gitu. Nah, saldo untuk top up pertama, untuk top up itu minimal 25.000. Jadi ada 25.000, 50.000, terus kemudian 100.000, 200.000 sampai 1 juta, sampai 50 juta gitu. Oke, lanjut nih Tat. Masih ada yang nanya nih Tat? Iya, banyak tuh. Mau bertanya untuk optimasi judul, kan tadi cari di kata kunci iklan itu gimana caranya. Nah ini teknis sebenarnya buat optimasi judul dari kata kunci iklan harus masuk ke iklan terlebih dahulu. Kayak gitu. Terus kemudian alhamdulillah saya sudah langsung buat akun. Oke, alhamdulillah. Cara menaikkan produk gimana? Ada itu di masuk ke profil toko tadi, ke toko saya. Terus kemudian klik naikkan produk, itu sudah ada. Kayak gitu. Mas admin, meeting ini direkord kan? Ini ya. direkam nggak Ustadz? Ya, direkam. Ya, oke, siap. Dia pengen review lagi katanya. Mungkin lanjut izin bertanya nih, satu lagi nih, izin bertanya rekomendasi apa ya untuk pengiriman yang direkomendasi apa saja ya untuk dropship. Karena ada ekspedisi yang di pick up tidak bisa dikirim. Untuk ekspedisi yang pertama yang paling murah itu bisa Ninja, terus kemudian ID Express, Shopee Express. Tapi yang paling penting itu Shopee Express. Kalau kita menggunakan ekspedisi Shopee Express, kita dibantu untuk promosi juga oleh Shopee-nya. Karena ini Shopee menggunakan jasa kirimnya sendiri kayak gitu. Itu kalau mau mengoptimalisasikan gitu kan. Terus kemudian JNT, Ninja, Post juga boleh gitu. Next kali Tat, ini masih ada beberapa materi lagi. Gimana Tat? Oke, lanjut ke materi berikutnya, boleh? Ya. Oke, siap. Ntar dulu tuh, ada yang mau tanya. Siapa tuh? Gimana? Jadi nggak nanyanya? Suara unmute dulu, Mas. Bang, kalau tadi nambahin judul produk itu
harus ada ini ya, nggak kebanyakan kayak contohnya referensi utama ilmu tasawuf, terus tambahin lagi strip itu harus ada berapa kata tadi? Itu maksimal 100 kata, maksimal 100 huruf. Jadi jenengan bisa bisa menggunakan itu berdasarkan inilah feeling teman-teman bisa, survei teman-teman juga bisa di iklan kata kunci, dan ketika pencarian di situ juga ada rekomendasi, atau teman-teman bisa ngelihat di kompetitor. Misalnya ada nih toko buku yang dia itu ngejual produk, ternyata judulnya seperti ini, wah bagus nih. Nah, tapi teman-teman jangan lupa buat nganalisis judul tersebut. Seperti apa nih di iklan kata kunci, seberapa banyak orang yang mencari kata kata tersebut gitu buat judul. Iya. Mas, mau nanya Mas? Iya. Iya, boleh. Ya, cara ngeliat iklan kata kunci itu di mana ya Mas? Oh, cara ngelihat iklan kata kunci. Sebentar. Jenengan menggunakan handphone atau PC atau laptop? Handphone. Oke, kalau handphone, teman-teman jenengan masuk ke Kalau menggunakan handphone, masuk ke toko saya yang tadi. Sudah? Ya udah. Nah, tadi di bawah promosi saya itu ada iklan Shopee. Ya. Nah, jenengan masuk ke iklan Shopee. Nah, baru di situ buat iklan baru. Ada. Oh iya. Nah, di situ ada iklan pencarian sama iklan produk serupa. Nah, iklan pencarian itu namanya iklan kata kunci. Iya betul. Iya betul Mas. Oke, siap. Sudah? Oke. Next, Ustadz. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Siap. Oke, siap. Ustadz Rija minta tolong presentasinya. Oke. Saya akan menjelaskan gimana sih caranya teman-teman supaya dapat orderan pertama. Tipsnya. Nah, oke. Oke, yang pertama adalah teman-teman harus daftarkan gratis ongkir terlebih dahulu. Tadi yang saya jelaskan di awal, teman-teman harus mendaftarkan gratis ongkir. Kenapa? Ini adalah fitur yang paling disukai oleh customer. Jadi kadang itu misalnya gini, orang ngomong harga buku, misalnya teman-teman ngejual produk harganya 15.000. Terus kemudian teman-teman diskon, habis jual harga 10.000, terus ngomong ke customernya, ngomong ongkirnya 5.000. Wah buset, ini ongkirnya hampir setengah gitu kan, hampir setengah harga, mahal banget gitu kan. Tapi kalau teman-teman ngomong langsung ini harga 15.000 terus free ongkir, psikologisnya ngomong wah murah banget ini, seperti itu. Jadi pertama teman-teman harus mengaktifkan gratis ongkir, free ongkir terlebih dahulu. Terus kemudian yang kedua, next, harga yang kompetitif. Jadi teman-teman di sini bisa menganalisis pasar terlebih dahulu, analisis harga-harga yang mereka jual. Misalnya teman-teman ngejual Al-Hikam, harganya 149.000. Ternyata ada banyak yang ngejual di harga 140.000. Nah, teman-teman harus mengikuti itu biar kompetitif. Apalagi teman-teman apalagi teman-teman ini toko-toko baru gitu, masih mencari brand, masih buat mengembangkan brand terlebih dahulu. Nah, caranya gimana buat supaya ada template diskonnya yang yaitu di promo toko. Mungkin teman-teman sudah tahu di mana sih letak promo toko seperti itu, sudah tahu belum? Biar ini. Mungkin bisa dipraktekkan. Bisa. Ya. Silakan bisa dipraktekkan. Teman-teman masuk ke promosi saya untuk promo toko. Terus kemudian teman-teman masuk ke promo toko.
Nah, baru setelah itu buat promo baru. Nah, di situ nanti harga itu akan ada coretan yang seperti teman-teman lihat kalau ngecek di Shopee, diskon 20%, diskon 30%. Nah, di situ di promo toko. Terus kemudian next, selanjutnya informasi produk yang akurat tadi di deskripsi. Ada spesifikasi, terus kemudian ada sinopsisnya, ada kelebihannya. Terus kemudian ada apa namanya? Sambutannya, pastikan ini bakal dikirim gitu kan. Nah, itu memastikan buat mereka ngerasa wah ini pasti ini original nih, produk ready gitu kan. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah naikkan produk atau iklan produk. Nah, ini naikkan produk adalah yang gratis atau tidak berbayar. Teman-teman bisa menaikkan produk setiap hari itu, kuotanya itu 4 sampai 5 produk bisa dinaikkan, dan itu 3 sampai 4 jam. Jadi 4 jam sekali teman-teman naikkan. Nah, gimana cara naiknya biar bersamaan? Teman-teman bisa edit deskripsi tadi, tambahkan titiknya atau hapus titiknya seperti itu. Jadi buat update terus biar naik ke atas produknya. Terus kemudian iklan produk yang berbayar. Nah, ini iklan produk yang berbayar yang tadi saya sebutkan di iklan pencarian produk. Oke, lanjut. Next, Mas Rija. Nah, perbanyak variasi produk. Ini bisa di varian itu misalnya makanya kita ngebuat yang namanya bundling gitu kan. Misalnya Reebok sama remote dijadikan 2, terus di dalamnya itu ada pilihan juga. Bisa beli remote, bisa beli Reebok aja kayak gitu kan. Terus kemudian yang kedua yang selanjutnya adalah buat voucher toko. Ketika teman-teman pengen dapat follower banyak, teman-teman bisa menggunakan voucher follow toko. Terus kemudian ketika teman-teman pengen customer dapatkan voucher dari teman-teman, teman-teman juga bisa ngebuatkan vouchernya. Mau berapa persen itu tergantung teman-teman, silakan diatur seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah gunakan media sosial untuk meningkatkan traffic. Karena semakin tinggi traffic, semakin banyak pengunjung, semakin kesempatan orang beli itu semakin banyak gitu. Semakin potensi orang berbelanja ke kita itu juga semakin tinggi. Oke, langsung next. Ini masih lumayan banyak ya materinya, Tat. Next, lanjut. Nah, ini lanjut ke iklan Shopee. Jadi saya akan terangkan sampai iklan Shopee saja. Nanti setelah iklan Shopee itu sebenarnya ada bagaimana sih cara proses pesanan pertama, terus kemudian bagaimana narik keuangan. Itu sebenarnya ada. Tapi itu nanti buat teman-teman saja, materi saya share. Tapi saya akan jelaskan materi iklannya saja. Oke, next. Nah, ini iklan Shopee. Untuk iklan Shopee, iklan Shopee itu adalah fitur marketing Shopee yang membantu kita untuk mengiklankan produk. Supaya jadi produk yang diiklankan itu akan memiliki logo, misalnya di iklan sama ads biasanya di Shopee. Nah, iklan itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah iklan kata kunci atau iklan pencarian. Terus kemudian yang kedua adalah iklan toko. Jadi ketika orang misalnya mencari kata Turos Pustaka. Nah, karena ini saya iklankan, terus kemudian toko saya penerbit Turos Pustaka ini muncul di atas. Yang terakhir itu ada iklan produk serupa. Produk serupa itu buat mengejar-ngejar, jadi mereka yang sudah ngeklik itu biasanya dibayang-bayangin terus seperti itu. Next, Mas Rija. Nah, ini cara kerja iklanku. Cara kerjanya yang pertama adalah teman-teman pilih produk yang akan diiklankan, terus proses selanjutnya tadi ketika teman-teman sudah masuk ke kata pencarian, iklan kata kunci. Next, Mas Rija. Nah, Shopee akan mengatur iklan. Shopee akan mengatur iklan untuk produk pilihan itu tadi. Langsung next. Baru jadi teman-teman setelah memilih produk, nah terus kemudian akun Shopee-nya sudah produknya sudah naik iklan. Nah, baru setelah itu pembeli itu akan mencari produk
di pencarian. Nah, iklan akan terlihat oleh pembeli di halaman pencarian produk kata kunci yang kita pilih. Misalnya kitab Al-Hikam, ya itu akan muncul kayak gitu. Terus kemudian baru setelah itu pembeli akan melihat produk iklan, melihat iklan kita. Setelah dilihat, nah baru mereka mengkliknya. Kayak gitu. Nah, disitulah teman-teman akan baru terkena biaya per klik. Misalnya biaya per kliknya teman-teman ngaturnya ternyata cuma 200 atau 250 kayak gitu satu kliknya. Langsung next. Nah, terus bagaimana sih agar produk kita itu muncul paling atas? Nah, jadi seperti ini teman-teman. Saya perlihatkan dulu. Ini yang harus dimaksimalkan, gimana caranya itu produk kita itu naik paling atas. Misalnya Al-Hikam. Nah ini bisa dilihat dulu. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak, Tat? Silau, Kilo ya? Subhanallah. Coba diturunin cahaya. Oh, enggak begitu kelihatan. Gambarnya kelihatan, tapi tulisannya nggak kelihatan. Kalau ini masih silo ya? Kalau pakai PC bisa nggak ya? Di share screen di sini? Oh iya, coba deh pakai PC. Nah. Saya bukan hotspot ya. Berarti nanti Toha dikasih akses supaya bisa share screen itu. Iya. Langsung saya jelaskan dulu aja ya, biar nanti ketika mau praktek barulah gitu ya. Oke. Jadi gini, bagaimana sih agar produk kita itu naik ke atas? Yang pertama adalah biaya iklan. Nah, ini adalah hal yang mempengaruhi yang mempengaruhi produk kita itu akan naik ke atas. Yang pertama adalah kisaran budget atau biaya iklan per klik. Jadi misalnya teman-teman berhadapan sama pesaing kompetitornya itu ngiklan ternyata per kliknya 500. Nah, biasanya itu punya teman-teman itu akan di bawahnya. Seperti itu. Jadi biaya iklan itu juga berpengaruh. Tapi tidak hanya biaya iklan berpengaruh. Next, Mas Rizal. Nah, ini yang justru yang paling berpengaruh nomor satu adalah relevansi iklan dan produk. Yaitu sinkronisasi antara iklan, judul, deskripsi, dan juga penilaian. Maksudnya gimana? Tadi kenapa pas waktu saya mau ngebuat judul, kita harus operasi, harus sesuai kata kunci. Nah ini, jadi biar ketika kita ngiklan itu naik ke atas. Kemudian deskripsi. Kenapa sih di deskripsi tadi saya sebut loh kok judulnya ditulis lagi di deskripsi. Nah inilah salah satunya. Untuk apa? Untuk sinkronisasi antara deskripsi, judul, deskripsi. Nah, terus selanjutnya apa? Penilaian dari customer juga berpengaruh untuk naik ke atas. Semakin banyak penilaian, itu akan semakin naik ke atas. Terus yang terakhir adalah hashtag. Hashtag itu juga berpengaruh. Jadi makanya tadi saya sebutkan ketika nulis deskripsi, yang pertama adalah judul dimasukkan kembali, terus kemudian deskripsinya, terus kemudian makanya judul sama deskripsi itu harus sinkron. Baru setelah itu ada hashtagnya dan juga penilaian. Terus pengaruh yang ketiga yaitu kata kunci. Seberapa relevan kata kunci kita gunakan. Relevan dari mana? Relevan sinkron antara judul, deskripsi, dan hashtag yang kita gunakan. Jadi harus sinkron antara judul, kata kunci iklan yang kita gunakan, terus kemudian deskripsi, dan juga hashtag. Nah, ini persentase kliknya. Foto produk harus menarik, nama sesuai judul iklan, dan penilaian atau ulasan produk harus banyak. Kalau misalnya teman-teman punya 20 teman nih, terus bro saya bantuin dong buat buat orderin, ini udah tadi besar biar harganya sedikit murah gitu. Jadi bisa minta tolong ke temennya, bro saya bantuin dong buat orderin ini, akun Shopee nggak punya, minta tolong dong orderin, nanti tinggal kasih ulasan aja gitu. Seperti itu. Jadi langsung next.
Nah, itu sudah selesai Pak Ustadz. Oke. Buat kita bahas iklannya, kita sudah. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, silahkan. Saya Nanti masuk. Tadi ada paparan mengenai foto produk harus yang bagus ya, harus yang menarik. Nah, salah satu tips agar foto produk itu menarik adalah fotonya menggunakan lighting box ya, atau box yang ada lampunya itu. Nah, kemudian produknya ditaruh dalam situ, kemudian difoto dengan kamera dengan resolusi tinggi ya, entah itu SLR atau pakai kamera HP pun bisa sih menurut saya kalau udah pakai box lampu itu ya. Saya pernah lihat Shopee menganjurkan langsung kepada para penggunanya, kepada para penjualnya untuk menggunakan kotak lampu itu ketika acara pameran Shopee ya kalau nggak salah, acara pameran Shopee di Bali tahun 2019 seingat saya. Jadi waktu itu saya diundang sama Shopee dan saya ikut acara itu. Nah itu mereka untuk memfoto produk-produknya menggunakan box lampu tadi gitu. Box lampu itu harganya bervariasi lah, ada yang ratusan ribu, 200 ribuan, 300 ribuan tuh ada. Jadi meskipun produknya itu sekedar kabel USB gitu ya, itu ditaruh di dalam box tersebut gitu, kemudian difoto menggunakan kamera HP atau menggunakan SLR gitu. Jadi yang semula mungkin pencahayaannya agak gelap karena menggunakan box lampu jadinya terang gitu. Dan gambarnya menjadi lebih detail ya. Kalaupun mau diedit lagi agak-agak repot dikit ya dengan menggunakan Adobe Photoshop. Jadi setelah difoto menggunakan kamera gitu, fotonya kemudian diedit lagi di program Adobe Photoshop. Itu ada main di kontrasnya ya, kontras atau di lightingnya itu semua bisa diedit lah di situ nanti. Tapi memang pengeditan menggunakan Adobe Photoshop itu mensyaratkan kamera dengan resolusi tinggi supaya hasil editannya semakin bagus, kira-kira gitu. Oke, monggo kalau ada teman-teman yang mau bertanya lagi, kita masih ada waktu ya let's say 20 menit deh. Ini ada nih Tat, di chat ada yang nanya. Ya. Itu ada yang nanyain nomornya Bang Toha. Oh iya. Ini ada juga nih, Ahmad Ridi, mana nih? Oh iya ada di grup, di fotonya culun ya, tapi di sini sangar, oi. Itu foto 3 tahun lalu apa 2 tahun lalu gitu ya. Jadi malu lah ya. Ini jadi pertanyaan dari Winda Arumsari. Ini pertanyaan lagi nih. Akhir izin bertanya, oke nggak usah jangan terakhir, nanti tanya lagi boleh kok. Kalau kita masukkan barang-barang ke keranjang namun tidak segera check out, nah ini biasa nih ghosting kita nih. Maka kita akan dapat chat dari pihak tokonya, apakah itu efektif Kak dan bagaimana cara seperti itu. Nah untuk mencapai agar kita itu namanya broadcast ada broadcast itu bisa. Yang pertama broadcast follower itu bisa, terus kemudian broadcast orang yang sudah memasukkan ke keranjang, terus yang ketiga broadcast untuk mereka yang sudah berbelanja tapi belum memberikan ulasan. Jadi duit belum kembali ke kita gitu loh. Itu juga kadang wah ini 1 minggu harus di broadcast sekali nih biar uang cepet-cepet masuk gitu kan. Jadi buat mengingatkan mereka. Nah untuk agar bisa muncul fitur broadcast, teman-teman harus mencapai toko itu harus jadi star seller terlebih dahulu. Kalau untuk reguler itu belum bisa. Star seller atau star seller plus itu juga sudah bisa. Jadi di situ ada fiturnya broadcast. Nah itu gimana lah itu? Ini biasanya buat menanganin mereka-mereka yang suka PHP-in kita gitu. Itu Mbak Arumsari. Jadi itu ada di fitur broadcast. Oke, lanjut ada lagi nih ya.
Saudara Toha tadi ngomong tentang PHP, ghosting itu karena memang sudah berpengalaman untuk di ghosting dan di PHP gitu ya. Ya sama customer tapi. Sama customer. Oke, Moko, kalau ada yang bertanya berikutnya. Oke nih, oh iya di grup. Terus perlu difasilitasi dari Tour Renek ke para reseller bisa via Telegram, foto-foto produk yang sudah ready untuk upload ke Shopee. Oke, siap. Ini teman-teman nanti akan saya kasih kalau begitu. Jadi fasilitas untuk teman-teman yang memang sudah siap upload seperti itu ya. Jadi ada standarnya itu kan ada cover depan, terus cover depan. Tapi cover depan ini nanti teman-teman bisa edit sendiri ya. Jangan dari kita gitu. Maksudnya teman-teman mau ngedit seperti apa, silakan mau ditambahin ada original, free ongkir, apa segala macam, silakan teman-teman yang nambahin atau logo toko teman-teman kayak gitu. Itu nanti teman-teman yang nambahin sendiri di produk depan, di cover depan. Tapi nanti kita akan fasilitasi back cover, terus kemudian sampai daftar isi, prelim sampai dengan daftar isinya. Kita sudah ada semua kok. Jadi tinggal nanti kita akan share ke grup apakah itu mau bentuknya file di Google Drive atau mau di Telegram seperti itu, nanti bisa. Oke, saya kan jualan produk terlarang, apakah bisa diiklankan? Soalnya saya udah bisa jualan dan bisa, takutnya kalau iklan nanti malah dihapus. Produk terlarangnya produk apa nih Kak? Ngeri banget produk terlarang nih. Saya takut nih. Narkoba itu ngeri juga kan. Produk apa nih Kak? Rokok. Kalau rokok, teman saya juga ada yang jualan rokok, apa tuh namanya yang tembakau sih? Apa tuh namanya? Soalnya saya nggak lintingan ya? Tembakau ya? Lintingan. Tembakau apa namanya? Ya banyak. Asal jangan tembakau gorila aja. Bukan. Yang hijau itu loh, tembakau apa sih namanya? Apa ya? Gayo, betul. Gayo, iya benar. Teman saya itu ada jualan gayo. Iya, teman saya jualan gayo itu di Tokopedia, terus di Shopee, sama di apa kemarin tuh ya, Lazada kalau nggak salah. Beliau juga ngiklanin, nggak dihapus, nggak kehapus kok. Jadi kayaknya sih rokok ini bukan kategori berbahaya ya, karena rokok apalagi tembakau gayo gitu. Tapi rokok apa dulu yang dijual? Apakah rokok apa namanya tuh Tingpir apa sih? Waduh, dia nggak ngerokok sih, makanya saya rokok nih. Emang sekarang trennya karena cukai rokok itu semakin tinggi ya, jadi sebagian orang ada yang beralih ke beli tembakau dan ngelinting sendiri, yang model tinggi itu. Makanya sekarang kalau kita keluar rumah, kemudian jalan ke arah ruko-ruko itu ya, sudah mulai ada itu ruko yang menjual tembakau gitu. Mau tembakau rasa Sampurnamil, tembakau rasa gudang garam, itu udah ada tuh sekarang itu. Karena emang pemerintah terus menaikkan cukai rokok sehingga harga rokok itu akan terus lonjak dia. Sebetulnya ini upaya untuk kembali ke buku. Oh ya, oke. Malah cerita yang lain ini. Iya nih. Lanjut ya. Sudah nih Tat, yang nanya sudah terjawab. Foto produknya kirim di Telegram aja Kak, biar mudah diakses insya Allah. Oke siap, nanti akan kita. Kalau untuk Telegram itu foto-foto yang dikirim ke Telegram full resolution ya, jadi tidak terpotong resolusinya. Dan itu juga nggak terhapus gitu enaknya kalau di ini. Ada pertanyaan dari Mbak Ratih SV. Nah nih. Kalau kita posisi alamat di Surabaya misalnya, tapi ada pembeli Jakarta, lebih baik pesan dari gudang mana ya? Dari Jakarta. Dari Jakarta bisa, dari Surabaya juga bisa seperti itu. Tapi biar pelayanannya lebih prima, jadi kalau dikirim dari Jakarta itu akan lebih cepat sampai gitu. Kayak gitu. Jadi kan teman-teman tahu nih nanti mau dropship, kita ada cabang di Jakarta, ada di Surabaya, terus ada cabang di Jawa Tengah, terus kemudian pusatnya ada di Jakarta. Nah, ketika teman-teman dapat orderan, tapi ternyata alamatnya ada di daerah terdekat, misalnya ada di Jawa Timur, terus teman-teman di Jakarta, kirim saja dari Jawa Timur. Supaya apa? Supaya pelayanan teman-teman ke customer ini akan lebih prima. Jadi barang itu akan cepat lebih sampai seperti itu.
Lanjut, silakan Tat. Masih ada materi lagi nggak? Sudah Tat, kalau untuk materi sudah. Ini berarti yang berkaitan dengan Shopee udah semua ya? Sudah. Nanti tinggal. Tanya lagi boleh nggak, Mas Toha? Boleh. Misalkan saya dropship dari Jawa Tengah atau dari luar Jawa. Ya. Nah, saran jenengan apakah harus menyesuaikan alamat toko saya Shopee dengan gudang terdekat atau tetap pakai alamat asal saya? Kalau pakai alamat itu bisa jadi alamat itu kalau di Shopee teman-teman tuh bisa Bapak tuh bisa nyeting ketika mau proses, Pak. Jadi ketika mau proses alamat tersebut, kalau mau proses orderan, Bapak bisa pilih alamatnya, mau alamat yang mana. Kayak gitu. Jadi di situ ada di proses pengiriman itu Bapak bisa pilih misalnya alamatnya mau ngambil di alamat mau di Jakarta misalnya. Makanya alamat tokonya Bapak bisa masukkan alamat Bapak, terus kemudian alamat toko alamat gudang di pusat Jakarta, terus kemudian alamat Jawa Tengah atau alamat Surabaya itu bisa dimasukkan 4 tempatnya. Nah, baru Bapak kalau misalnya ada orderan ini, oh ternyata di daerah sini, ada di Jakarta. Oke, berarti yang request pick up ada di Jakarta seperti itu. Dan itu alamat utama itu Bapak, iya alamat utama itu Bapak bisa tinggal pilih. Apakah Bapak mau di alamat Bapak supaya saingannya ini persaingannya nggak terlalu banyak, atau mau di Jawa Tengah, atau mau di Jawa Timur, atau di Surabaya, gitu. Bisa diedit semua. Alamat utama itu apakah alamat toko? Iya, alamat utama itu dijadikan alamat toko. Jadi nanti perhitungannya dari alamat Bapak gitu, misalnya alamat tokonya alamat Bapak gitu. Tapi ketika request pick up, itu bisa diatur. Jadi kayak gosen lah, kita bisa request pick upin meskipun kita ada di Jakarta Selatan, kita bisa orderin orang yang ada di Jakarta Timur seperti itu. Misal di luar Jawa, sebenarnya dia dropship dari luar Jawa. Ya. Tapi karena mungkin persaingannya di Jawa atau customernya lebih banyak di Turos, ini kan di Jawa. Ya. Nah, saya ingin alamat toko yang tepat itu seperti apa nanti? Nah, kalau seperti itu saran saya mending kalau memang segmentasi pasarnya Bapak tahunya ada di Jawa, boleh alamatnya di Jawa. Boleh di Jawa Tengah misalnya, alamatnya boleh di Jawa. Tapi ini saya kasih bocoran nih Pak. Bapak dari mana Pak, kalau boleh tahu? Saya malah aslinya dari Lampung, cuma bikin tokonya di Jogja. Oh, di Jogja. Oke, boleh. Apa sih? Kalau misalnya di Lampung pun alamatnya mau di Lampung sebenarnya bagus karena kita juga belum ada toko di sana, belum banyak gitu. Kita ada di Kalimantan namanya toko buku Ilkia. Itu dari Kalimantan, terus satu lagi toko buku apa saya lupa. Beliau juga bikin toko di sana, buka toko di sana. Nah, beliau sering juga ketika stok beliau habis, dropship dari sini seperti itu. Terus yang di setel itu gimana? Kalau misalkan di Jogja itu berarti yang ditulis di setting alamat pengirimannya itu kan biasanya muncul nih nama toko kita sama dia berasal dari mana toko itu yang tercantum di profil. Betul. Nah, itu gimana solusinya kalau misalkan saya lebih banyak konsumennya di Jawa lah? Oh ya, boleh di Jogja aja nggak apa-apa Pak, di Solo di alamat gudang yang ada di Solo nggak apa-apa. Oh, di Solo. Iya. Oke, makasih Mas Pak. Oke, sama-sama Pak. Itu ada pertanyaan masih berkisar tentang alamat toko dari Sasmilora itu. Nah, itu. Penggunaan alamat toko bisa dijelaskan lebih detail? Ya, oke. Jadi penggunaan alamat toko, teman-teman itu bisa mencantumkan alamat tokonya itu satu alamat toko teman-teman, alamat pribadi misalnya, terus kemudian alamat di Surabaya, alamat di Jawa Tengah, alamat di
Jakarta. Nah, teman-teman bisa mencantumkan ini semua. Nah, nanti teman-teman juga bisa edit. Ngeditnya gimana? Misalnya, saya mau menaruh titik di Jawa Tengah. Ya udah teman-teman berarti tinggal aktifkan, jadikan alamat utama. Nah, tapi ternyata ketika alamat utamanya ada di Jawa Tengah, terus kemudian yang order ternyata ada di Jakarta. Nah, teman-teman ketika memproses orderan tersebut, memproses pesanan tersebut itu ketika melakukan request pick up, nah itu teman-teman bisa pilih yang ada di Jakarta alamatnya. Jadi alamatnya itu nanti akan ada pilihan juga di sana gitu. Teman-teman bisa pilih alamat. Nah, setelah itu teman-teman download PDF-nya atau nomor resinnya, kode bookingnya, baru kirim ke saya seperti itu. Kirim ke Jakarta, admin yang ada di Jakarta. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang ada di Jawa Tengah, ya silakan, nggak apa-apa. Teman-teman bikin toko di alamatnya sesuai alamat teman-teman aja gitu. Lanjut, Tat. Mohon dibaca video ini. Video ini isinya daging semua, perlu juga di YouTube, perlu rutin seminar. Ya, ini banyak apresiasi siap. Webinar kita ini luar biasa. Tapi untuk perencanaan webinar berbayar kayaknya nanti kita pertimbangkan lah itu. Karena ini butuh persiapan lebih lanjut. Ya, berhasil dulu lah seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak dari para peserta? Oh, ini ada dari Revandi Rorong. Apa itu? Saya masih bingung, Mas. Ya? Iya. Ada yang masih bingung? Iya, gimana? Sebetulnya kan langsung, saya kan sudah punya aplikasi ini di Shopee. Lah, tadi mulai masuknya tadi, pilih saya cari, kok enggak ada ya di masih bingung dari situ itu, mulai awal lagi ya. Gimana Bu? Tadi coba jelaskan kembali lagi, Bu. Iya, saya kan sudah upload sudah unduh aplikasi Shopee-nya gitu. Ya, terus kan saya cari-cari lagi mau daftar buka toko gitu loh, ya. Daftar buka toko gimana? Nah, pertama, ya, Ibu buka dulu aplikasinya. Iya, terus. Ibu, nah setelah itu kan ada di pojok kanan sebelah bawah. Pojok kanan sebelah bawah ya. Gambar orang. Nah itu ada kata kan saya gitu kan? Oh ya, betul. Ya, nah itu saya, terus Ibu klik, Ibu klik. Nah di situ ada daftar kan Bu? Iya. Nah itu Ibu klik daftar. Daftarnya sebelah mana ya? Pulsa. Mulai jual ada. Mulai jual ada nggak Bu? Mulai jual. Sebentar. Gitu ya. Mulai jual ada? Iya, mulai jualnya nggak ada, ini cuma beli sama postingan aja. Di kiri atas. Kiri atas nggak ada itu mulai jual, cuma ada ini Bu, ini member klasik. Seperti ini bukan tampilannya. Sebentar Mas. Seperti gimana? Kan tadi. Iya. Iya betul seperti itu. Nah itu kan ada yang warna putih itu kan tulisannya login. Terus yang warna merah itu kan tulisannya daftar. Oh gitu ya. Coba ya. Lihat dulu ya. Makasih loh. Nah, mulai dari awal lagi nih ya. Mohon maaf ya. Nggak apa-apa. Nah setelah itu Ibu masukkan teleponnya. Oh gitu ya. Oh ini mulai jual ini. Ya betul. Satu akun itu bisa buat akun satu toko. Hanya satu toko. Iya. Iya. Ini kok langsung
Ini ada mulai jualnya sudah keluar Mas ini, kok langsung tambah produk ya? Nah, itu nanti masuk ke situ, Bu. Jadi nanti Oh, gitu Ibu ya? bisa, iya, Ibu bisa lihat edit profilnya seperti apa, itu nanti saya kirimkan Oh, gitu apa ya, namanya, ya, ini masuk. PowerPoint-nya. Ya. Ya, ya, makasih ya. Ya, sama-sama Bu. Sudah berhasil ya, Bu, buat daftarnya? Ya, sudah. Oke, Apa siap. mau nanya dong? Ya, boleh, boleh. Ya. Kalau kita udah ada apa namanya itu tentang ekspedisi ya, itu nanti kalau ada yang pesan itu ekspedisinya itu nanti kita diambil atau gimana ya? Gimana? Atau kita yang kirim? Oh, Kalau ekspedisi. misalkan ada yang pesan produk saya. Nah, nanti ekspedisi datang ke rumah atau kita yang antar ke ekspedisi ya? Nah, itu ada pilihannya. Jadi ada 2 pilihan, apakah mau diantar atau request pick up, kayak gitu. Jadi kalau mau di request pick up gitu akan ya? diambil ya. Kalau misalnya mau di drop off dianterin juga bisa. Oh, jadi nanti ada pilihan ya? Iya. Oh iya deh, oke deh, makasih ya. Oke, siap. Sama-sama. Lukman ada bersama kita atau enggak? Enggak ada ya? Ya, enggak ada. Oke. Yang lain tolong di mute dulu. Suaranya Yang masih jerit-jerit. Bukan saya ya, bukan saya. Oke. Oke, ini udah jam 3. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, mungkin kita akhiri ya acara webinar kita pada hari Ahad 1 Agustus 2021 ini tentang Shopee ya. Kita hari ini sudah membahas bagaimana berjualan menggunakan marketplace Shopee. Mungkin nanti berikutnya kita bisa juga membuat webinar tentang bagaimana berjualan di Tokped, di Lazada dan lain sebagainya ya. Dan Amin. di tengah pandemi COVID-19 ini transaksi digital atau perdagangan online e-commerce itu tetap akan menjadi pilihan utama masyarakat, karena inilah sementara ini cara yang paling efektif berdagang jual beli yang sepenuhnya menggunakan prokes. Jadi kita bertemu secara digital antara penjual dan pembeli, bertransaksi secara online, tidak ada sentuhan tangan, tidak ada tatap muka langsung. Jadi kalau ada salah satu pihak misalkan yang terpapar COVID, itu bisa terhindar lah kira-kira gitu. Kan kalaupun si penjual atau si pembelinya sedang menjalani isoman pun tetap bisa bertransaksi. Ini luar biasanya kalau kita berdagang, berjual beli menggunakan e-commerce gitu atau menggunakan marketplace. Oke, ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah kasih Mas Moderator dan Pak sama-sama kita. Ilmunya bermanfaat. Permulaan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ilmunya. Iya. Betul. Ya. Terima kasih. Sama nanti ya dibuka semua kameranya. Itu agenda rutin. Betul. Ya mungkin ini cara kita berbagi di tengah pandemi, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita mau membagi yang lebih belum bisa, sementara yang bisa kita bagi ini adalah ilmu dan pengalaman kita. Semoga bisa menginspirasi. Itu yang terpenting. Iya. Karena emang kalau kata almarhum Eyang Habibie, saya ingat ketika kami bertatap muka dengan beliau pada 2016 bahwa yang paling berharga saat ini adalah ilmu, human resources ya, sumber daya manusia. Jadi kalau suatu wilayah kaya dengan sumber daya alam, sampai kapan sih sumber daya alam itu? Toh pada akhirnya juga pasti akan habis, dan ketika sudah habis itu pasti akan
akan kelimpungan untuk untuk shifting, untuk mengganti dari sumber daya alam ke sumber daya manusia atau SDM. Tapi kalau kita dari awal sudah kaya dengan SDM kita sudah settle ya, wawasannya atau ilmunya sudah bagus, keterampilannya sudah oke, attitude-nya juga oke, maka kita akan lebih siap untuk menghadapi tantangan-tantangan berikutnya gitu. Dan tidak berpaku pada satu resources saja, kira-kira gitu. Oke, terima kasih semuanya. Foto bersama dulu, Ustaz. Dibuka Ya. dulu kameranya. Ustaz. Apa? Foto bersama. Oh iya, monggo. Monggo Ustaz Ariza untuk melakukan foto bersama. Tolong wajahnya ditampakkan semua. L. Oh, L ya. Insya Allah ini pesertanya punya wajah semua kok ini. Iya loh, masa enggak punya Ustaz wajah. Nasrul, boleh usul lagi ya? 1, Ustaz. Ya. 3. Mungkin 1 lagi. Webinar ke depan. 1, Ya. 2, 3. Baik, terima kasih. Ada usulan untuk Ustaz webinar Nasrul. berikutnya kita bahas apa? Ada. Saya usul. Apa Saya tuh? usul, Ustaz. Ya. Dari kitab buku Kalau ini. bisa nanti bedah buku dengan penulisnya. Oh, boleh. Ya. Sama Berkali-kali itu beda buku dengan satu lagi, Ustadz. Ya. Kalau bisa sharing bagaimana tidak hanya bisa menjual produk-produk Rini Turos, tapi penjualnya juga bisa nulis buku. Jadi diajari bagaimana nulis buku. mantap tuh. Siap. Berarti materi tentang cara membuat artikel atau membuat tulisan ya? Sepakat. Langkah membuat buku Betul, gitu ya? betul. Ya. Oke. Nanti kita Daripada gabut di rumah nih. boleh. Ntar kita coba diskusikan dengan tim bagaimana caranya. Kita punya resources para editor kita ini, termasuk juga ada beberapa penulis ya, penulis fiksi, kemudian yang non fiksi juga ada. Nanti kita coba rencanakan, kemudian nanti kita akan infokan kepada Bapak Ibu sekalian kapan kita akan menggelar webinar tersebut. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya ya. Kita akhiri dengan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukron kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ya, sudah asal di sini. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Gus Ahmad, Santri Gayang, gimana nih sekarang orderannya? Banyak nggak? Ayolah mulai masuk sekarang ke marketplace. Kalau saya sih sudah tahu Shopee dari kalau nggak salah itu tahun 2016. Tapi kita emang belum dari tahun 2016 sampai tahun 2021 ini emang kita belum pernah main di Shopee gitu loh. Tapi dari berbagai teman-teman saya yang online gitu kan, alhamdulillah dari teman-teman kita yang dulunya dia tidak tahu online lewat Shopee, beliau alhamdulillah sekarang sudah merasakan hasil dari Shopee tersebut kan. Karena apa, selama ini kan Santri Gayeng sendiri ini kan bergeraknya di media sosial. Kita lewat Instagram. Iya, saya juga nge-follow kok. Makasih. Nah, makanya kan Pustaka di follow back dong sama Santri Gayeng. Hah? Gimana? Belum di follow back terus Pustaka. Oke, nanti kita share. Di-report juga dong, di-report biar ini Iya, seringkali saya nge-repost dari produksi Rene Dubel kayak buku wabah terus siap. Karena gini Mas, Santri Gayeng sendiri ini kan ada komunitasnya. Iya. Salah satunya Panglima Santri Gayeng sendiri kan Wakil Gubernur Jawa Tengah, yaitu Gus Yassin. Gitu loh. Makanya kan kita nggak berani repost seenak sendiri karena kita dipantau dari Santri Gayeng pusat.
Iya benar-benar. Tapi kalau gini Tat, kalau misalnya ngadain apa sih namanya Kopdar. giveaway gitu gimana Tat? Bisa? Ya nanti gini aja, nanti bisa saja nanti kita dalam bulan Agustus ini lagi membuat tim dan kita mau sowan ke Gus Yasin minta doa restu. Kita rencana Santri Gayeng mau jadikan branding. Loh. Karena begini Mas, karena kita nggak tahu apa itu Santri Gayeng. Santri Gayeng itu kan awalnya berdirinya waktu beliau Ganjar sama Gus Yasin mau menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur. Nah, makanya dari alumni Sarang Mbah Maimun sendiri ya kan banyak santri gitu kan untuk mewadahi dan membuat tim sukses